Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik. Nah, kita belajar bersama ya. Bersama kakak Daimatus Solihah dan kakak Husnul Khotimah. Hai adik-adik. Kami mahasiswi PGSD Universitas Nahdlatul Ulama Blitar Cabang Gempol. Nah, pada kesempatan kali ini kakak membuat video tentang pembelajaran bagaimana metode pembelajaran membaca dan metode pembelajaran menulis. Nah, kalian harus menyimak video kakak sampai selesai ya. Happy for watching. Nah, halo adik-adik. Pertama-tama kalian belajar dengan kakak ya. Nah, pada video kali ini kakak akan mengajarkan kalian tentang metode untuk membaca. Nah, adik-adik semuanya, kalian harus menonton video kakak sampai selesai ya, agar kalian mendapatkan metode membaca yang benar dari kakak. Nah, pertama-tama kalian harus mengetahui apa itu membaca. Nah, membaca merupakan salah satu cara agar kita dapat menemukan suatu informasi. Nah, dari pengertian tersebut, adik-adik harus menyimpulkan bahwa membaca sangatlah penting. Sebagaimana contoh. Nah, kata di sini dapat disimpulkan, jangan melewati jalan ini karena jalan ini rusak. Nah, dari kata tersebut, adik-adik bisa mengetahui bahwa jalan tersebut rusak. Nah, jika kita bisa membaca, maka kita akan mengetahui sumber informasi dari kata tersebut bahwa jalan tersebut rusak. Nah, selanjutnya, agar adik-adik bisa membaca, kakak akan mengajarkan 6 metode untuk adik-adik. Kita simak bersama-sama ya. Nah, adik-adik, untuk cara yang pertama kita menggunakan metode eja. Nah, pada metode ini adik-adik terlebih dahulu harus mengenal apa itu huruf-huruf alfabet. Nah, metode ini menggunakan 2 cara. Yang pertama yaitu adik-adik harus melafalkan huruf-huruf alfabet, dan yang kedua adik-adik harus menghafalkan huruf-huruf alfabet yang sudah ada. Nah, untuk selanjutnya mari kita membaca huruf-huruf alfabet dari A sampai Z. 1, 2, 3. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nah, adik-adik sudah berhasil melafalkan apa saja huruf-huruf alfabet. Nah, yang kedua, adik-adik harus menghafalkan semua huruf-huruf alfabet yang sudah kita baca. Nah, untuk metode yang kedua yaitu metode bunyi. Metode ini hampir sama dengan metode eja. Misalnya, B dilafalkan EB dan E dilafalkan menjadi E, dan selanjutnya G dilafalkan menjadi EG. Nah, untuk selanjutnya kita mengeja kata riba. R-I-R-I, B-A-B-A, riba. Nah, itulah yang dimaksud dengan metode bunyi.
kita harus bisa mengeja semua suku kata yang dijadikan berbagai kalimat dalam bentuk rangkaian kata. Nah, untuk selanjutnya kita menggunakan metode yang ketiga, yaitu metode suku kata. Nah, metode ini dilakukan jika adik-adik sudah mengetahui metode yang pertama dan yang kedua. Nah, selanjutnya kita mengenal suku-suku kata terlebih dahulu. Nah, suku kata misalnya ba, bi, be, bu, cu, ci, bu, dan selanjutnya. Nah, setelah itu kita merangkai suku kata yang sudah kita sebutkan tadi dengan rangkaian kata. Contohnya seperti ini. Nah, bisa kalian baca dari bacaan yang sudah kakak tampilkan bahwa kita pertama-tama harus membaca suku katanya terlebih dahulu. Mari kita membaca suku kata yang sudah kakak tulis di atas. BIB, BIB, BB. Nah, BIB merupakan suku kata dan BB merupakan rangkaian kata. Nah, untuk selanjutnya metode yang keempat yaitu metode kata. Pertama-tama adik-adik harus mengenal huruf dan suku katanya terlebih dahulu. Lalu kata tersebut dirangkai menjadi rangkaian suku kata seperti ini. Nah, dari tulisan yang ada di samping kita dapat menyimpulkan bahwa yang di atas yaitu adalah kata. Dan yang kedua yaitu rangkaian suku. Dan setelah itu kita menjadikan suku kata menjadi huruf-huruf seperti ini. Nah, untuk metode selanjutnya yaitu metode yang kelima adalah metode global. Nah, metode global ini sangat mudah dilakukan jika adik-adik sudah mengetahui metode yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Metode yang kelima ini misal seperti ini. Pertama, adik-adik akan diberikan gambar. Lalu, di bawah gambar tersebut akan dituliskan apa nama gambar tersebut. Lalu, adik-adik bisa membaca dengan mudah bahwa gambar tersebut adalah sapu. Dan adik-adik membacanya ini sapu. Nah, kita sudah sampai di metode yang terakhir, yaitu metode yang keenam. Nah, pada metode ini yaitu disebut dengan metode S-asa. Metode ini memiliki dua cara, yaitu kakak akan menyajikan lalu memperkenalkan sebuah rangkaian kalimat kepada adik-adik seperti ini. Nah, lalu kita jadikan kalimat tersebut menjadi rangkaian kata seperti ini. Lalu kita jadikan kata menjadi suku kata seperti ini. Nah, untuk yang ketiga atau yang terakhir yaitu jadikan suku kata menjadi huruf-huruf seperti ini. Nah, dari berbagai metode yang sudah kakak ajarkan, adik-adik bisa memahami bagaimana membaca dengan benar dan membaca dengan cara yang mudah. Mula-mula adik-adik harus memahami metode yang pertama, lalu seterusnya metode yang kedua sampai metode yang keenam, agar adik-adik bisa membaca dengan cepat. Nah,
dari berbagai video yang sudah kakak buat ini. Semoga adik-adik semangat belajar dan semangat untuk belajar membacanya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Hai adik-adik. Baiklah, kakak di sini akan menjelaskan tentang metode secara langsung, yaitu metode secara langsung yang dirancang secara khusus untuk mengembangkan belajar siswa. Sebagai contoh, seorang guru yang memberikan gambar pada siswa tentang sebuah gambar banjir, lalu siswa itu dapat menjelaskan bahwa banjir itu terjadi karena hujan dan membuang sampah sembarangan. Lalu siswa tersebut akan menceritakan dengan tulisan tangannya. Baiklah, yang kedua adalah dengan cara metode komunikatif. Metode komunikatif yaitu tentang seorang siswa dan guru belajar menulis dengan cara berdialog satu sama lain. Maksudnya, seorang guru dan siswa itu harus saling komunikasi. Yang ketiga adalah dengan cara menyatukan beberapa aspek tentang kehidupan sehari-hari, seperti contoh buku sambungannya dengan pensil, dengan pulpen, seperti itu. Lalu dengan cara tematik, yakni dengan mempersatukan segala aspek dari aspek tersebut menjadi suatu aspek. Metode tematik adalah metode dengan cara mempersatukan segala aspek, baik itu secara fisik maupun non-fisik, yakni dengan cara mempersatukan pikiran dan buku harus menyatu gitu. Jadi tematik itu adalah siswa menganalisis tentang sebuah buku dan buku tersebut akan ada di dalam pikiran seorang siswa tersebut. Seperti itu adik-adik. Baiklah, yang terakhir adalah tentang metode siswa dalam menyerap semua materi tersebut. Jadi, siswa harus bisa menyerap materi tersebut, baik itu dalam waktu jangka panjang maupun jangka pendek. Karena kalau tidak, siswa tidak akan bisa melakukan semua secara sendiri. Itu harus dibantu dengan orang tua dan guru. Jadi, guru, orang tua, dan siswa itu harus saling menyatukan satu sama lain. Nah, terima kasih adik-adik sudah menyaksikan video kakak dari pertama sampai akhir. Semoga video ini bisa menambah wawasan adik-adik dalam membaca dan menulis. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa ya, Di like, subscribe, and comment. Jangan lupa di share ya adik-adik. dah adik-adik. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.